Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Darwinasis, mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Kali ini akan mengerjakan satu tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer oleh Bapak Luhur Bayu Aji. Di sini sudah terlihat Cisco Packet Tracer dan beberapa dua switch dan dua PC. Yang akan dilakukan adalah yang pertama memverifikasi konfigurasi default dari switch pertama, lalu mengkonfigurasi pengaturan basic dari switch pertama, lalu kita akan mengkonfigurasi MOTD banner. Yang keempat, kita akan meng-save konfigurasi ke NVRAM. Yang kelima, kita akan melakukan 4 langkah ini untuk yang switch yang kedua. Oke, langsung saja. Kita akan melihat pengaturan switch di yang switch pertama. Caranya adalah kita akan masuk ke CLI-nya, command line-nya di switch pertama. Command line-nya ini adalah command line-nya. Kita akan masuk command line-nya dengan cara ini switch dengan command-nya enable. Kita sudah masuk ke enable, lalu kita akan mengetikkan show running config. Ini show running config-nya. Berapa jumlah Ethernet, fast Ethernet yang dimiliki oleh switch pertama? Itu ada 24 fast Ethernet dan gigabit Ethernet-nya ada 2. Lalu range value dari VTY ada 0 sampai 15. Lalu command yang mana untuk mendeskripsikan VRAM-nya masih kosong. Ini line configuration-nya 0 ya. Lalu kenapa switch merespon dengan startup config is not present? Karena ini masih settingan awal dari switch, jadi belum ada settingan dari kitanya, masih default. Yang kedua, kita lanjutkan. Kita akan mengganti nama dari switch yang pertama dengan cara kita ketik configure terminal. Lalu kita ketik command host name. Nah, namanya kita pilih, kita ketik S1 ya, switch 1. Lalu kita keluar. Lalu selanjutnya kita akan memberikan password untuk konsol lainnya dengan cara kita masuk ke configure terminal. Lalu line console 0. Lalu kita buatkan passwordnya. Password let me in. Ini contohnya saja, let me in. Lalu kita berikan login page. Login, lalu exit. Lalu exit lagi dari configure terminal. Kenapa command login itu digunakan? Karena untuk menampilkan login page-nya pada saat kita harus memasukkan password dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita harus memverifikasi konsol aksesnya sudah berfungsi passwordnya, yaitu kita exit dari sini, dari depan. Kita
kita klik enter. Nah, ini sudah masuk passwordnya. Passwordnya adalah yang pertama tadi kita ketikkan, admin. Ini sudah berfungsi password yang di konsol akses. Lalu kita memberikan juga password untuk secure privilege access mode dengan cara ketik enable, lalu configure terminal, lalu enable password, yaitu C1S, S-nya $, ya, lalu C kecil dan 0. Kita klik exit. Nah, kita sudah keluar dari configuration. Lalu kita memverifikasi privilege mode-nya sudah terpasang, yaitu dengan cara ketik show running config. Oh, ini ada typo, harus ada dash-nya ya. Show running config. Ya, di sini nah, hostname-nya sudah kita berubah jadi S1, terus passwordnya juga sudah enable C1S $C0 ya. Sudah terpakai dengan baik. Kita terus sampai dengan bawah. Nah, line configuration-nya ada password juga, let me in. Sudah selesai. Lalu kita akan menggunakan password yang terenkripsi dengan cara kita ketik configure terminal atau config t, lalu ketik enable secret dengan password yang baru, yaitu it's secret, lalu ketik exit. Ini sudah keluar. Nah, untuk mengeceknya kita harus dengan command show running config, atau kita persingkat saja jadi show run. Ini juga bisa ya. Nah, untuk hostname pertama, ini enable secret passwordnya sudah terenkripsi, yang tadi it's a secret. Ya, tetap sama. Lalu kita akan mengenkripsi juga password untuk yang enable dan console password dengan cara kita masuk ke configure terminal, lalu kita ketik service password dash encryption, exit. Lalu kita cara pengecekannya adalah kita show run lagi. Nah, ini untuk enable passwordnya sudah terenkripsi, yang tadinya C1S $ dan C0 sudah terenkripsi. Lalu untuk password yang di line sudah terenkripsi juga ya. Ini yang pertama, let me in ya. Nah, selanjutnya step ketiga kita akan mengkonfigurasi message of the day banner dengan cara kita masuk ke configure terminal. Configure terminal sudah masuk, kita ketik command banner message of the day, lalu ada quote on quote-nya adalah message-nya, this is a secure system, authorized access only.
only exclamation mark. Oke, lalu kita klik exit. Oke, klik exit lagi. Akan banner ini akan di display, yaitu pada saat kita akan masuk ke dalam sistem switch-nya. Ini adalah message of the day-nya yang saya blok. This is a secure system. Ini yang waktu pada saat kita masuk pertama kali ke dalam sistem switch-nya. Nah, selanjutnya kita akan save konfigurasi file konfigurasinya ke NVRAM, yaitu dengan cara kita akan show komennya dulu, show running config yang pertama. Passwordnya adalah lalu sudah masuk ke dalam konfigurasi S1. Jadi ini ada dua password ya. Yang pertama adalah it's a secret, yang kedua let me in. Yang selanjutnya adalah kita klik enable. Ini adalah passwordnya C1S. Passwordnya it's a secret ya, masuk ke dalam konfigurasi ya. Lalu kita show running command-nya. Show running config-nya semua. Config-nya sudah ke show. Banner match software-nya sudah pasang juga. Nah, untuk savingnya kita ketik copy running config startup config. Kita klik oke. Sini sudah ter saving ke NVRAM. Kita show run lagi. Ini sudah saving ke NVRAM ya. Oke, itu untuk yang switch pertama. Kita akan lakukan juga ke switch yang kedua. Oke, kita close, kita masuk ke CLI-nya yang kedua. Oke, kita balik lagi. Lalu kita masuk ke enable, privilege mode, lalu show running config-nya. Masuk, lalu configure terminal hostname-nya.
passwordnya S2. Lalu kita berikan password di line konsolnya, control 0, lalu passwordnya let me in. Image. Lalu ini kita dari yang pertama. Ini sudah ada passwordnya. Passwordnya let me in. Sudah masuk, kita ke enable, ke configuration. Kita akan masukkan password di configuration-nya, yaitu dengan cara enable password C1 $C0. Lalu kita akan lihat setting yang sudah masuk. Ini enable passwordnya yang di level enable. Lalu ini passwordnya di level line let me in sudah masuk juga. Lalu kita akan mengkonfigurasi password yang terenkripsi dengan cara configure terminal. Configure terminal, lalu enable secret. It's secret. Kita cek lagi. Sudah ada. Nah, ini sudah terenkripsi ya, yang di level enable. Lalu yang di level lain belum terenkripsi ya. Lalu kita akan mengenkripsi juga password yang di level line dan configuration. Lalu kita masuk ke config terminal, masuk ke service password encryption. Kita cek apakah passwordnya sudah terenkripsi. Yang Cisco sudah terenkripsi passwordnya, lalu yang let me in juga sudah terenkripsi. Oke, kita langsung ke part ketiga, yaitu mengkonfigurasi message of the day dengan cara configure terminal, terus kita ketikkan banner id this is a secure system. Ini pakai yang ini, yang kedua ya, authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of law.
Ini message-nya sudah masuk ya. Kita masukkan password yang baru. Lalu kita akan saving konfigurasinya ke nVram. Yang pertama adalah kita masuk ke enable, kita masukkan passwordnya, lalu kita show sudah ada. Kita ke copy running configuration startup. Yes, oke. Ini settingan sudah masuk ke nVram sistem dari switch kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.